dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan, Sang Sumber kehidupan yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Dengan penuh sukacita saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami kehidupan yang sempurna. Oleh sebab itu pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman, penghayatan, dan menjadi terang bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan memberikan tema dalam menyampaikan firman Tuhan pada hari ini adalah dampak positif kita sebagai garam, yang saya ambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu sekalian, tema kita yang saya bagikan pada kita hari ini adalah dampak positif kita sebagai garam. Bapak Ibu, manfaat garam itu banyak. Tetapi yang saya akan menyampaikan ada 4 manfaat garam yang sangat penting. Yang pertama adalah memberi rasa pada makanan. Yang kedua, mengobati luka atau menyembuhkan. Dan yang ketiga adalah mengawetkan daging. Dan yang keempat adalah memupuk dan memproses sebuah pohon untuk berbuah. Oleh karena itu, garam itu memberikan dampak yang sangat-sangat penting bagi kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan menunjuk kita, kamu adalah garam. Pertanyaan yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita hari demi hari adalah, mengapa kita disebut sebagai garam? Yang pertama, karena dunia ini sudah rusak moralnya, jadi perlu dicegah kerusakannya. Bapak Ibu sekalian, garam adalah satu kegunaannya sebagai penawar, pembusukan. Sebagai orang beriman, merupakan tanggung jawab kita untuk melawan kemerosotan moral dan penipuan dalam masyarakat. Orang percaya itu harus bertindak tegas, berani melawan segala perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berdiri teguh pada nilai-nilai moral, dan kita harus menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Kita dapat menjadi kekuatan untuk melawan kemerosotan moral masyarakat. Yang kedua, mengapa kita disebut sebagai garam?
Karena keteladanan kita berguna bagi orang lain. Orang yang sudah menerima Yesus Kristus diajak untuk menjadi teladan yang berkenan. Artinya hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Caranya adalah dengan menunjukkan, kita harus menunjukkan integritas kita, kita harus menunjukkan kasih kita, dan kita harus menunjukkan keadilan kita dan kebaikan kita bagi sesama. Dengan memberikan teladan yang baik, maka kita dapat memimpin orang-orang lain untuk mengikuti jejak kita dan akhirnya dituntun kepada Kristus. Saya percaya bahwa dimanapun anak Tuhan berada, anak Tuhan harus menjadi teladan Kristus. Mengapa kita disebut sebagai garam? Yang ketiga adalah karena tugas setiap anak Tuhan adalah memuliakan dan mentransformasi. Nah, garam tidak hanya memberi rasa, tetapi juga memiliki peran dalam pemulihan dan presentasi. Nah, kita sebagai garam haruslah kita terlibat secara aktif dalam memuliakan Tuhan dan mentransformasi dunia yang ada di sekitar kita. Artinya bahwa kita terlibat dalam pelayanan sosial. Kita juga harus terlibat di dalam pelayanan misi. Dan kita juga harus berusaha untuk membangun keadilan sosial. Maka dengan demikian orang Kristen dapat menjadi instrumen dan transformasi yang membawa dampak bagi mereka yang membutuhkan. Oleh sebab itu, kesempatan yang singkat ini yang perlu kita harus garis bawahi dalam kehidupan kita adalah kita harus menjadi garam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.